Aktif dan kreatif. Itulah kesan pertama saat masuk ke Lapas 2A Garut di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Lapas yang saat ini dihuni oleh sekitar 527 warga binaan ini memiliki banyak program yang melibatkan langsung para penghuninya. Jarum jam menunjukkan waktu telah memasuki pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun situasi di lapas ini tampak sibuk dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para warga binaan. Di balik tembok lapas ini juga terdapat puluhan warga binaan yang terlihat sibuk menganyam serabut kelapa. Ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh warga binaan Lapas 2A Garut sejak 2024. Bahkan, berbagai produk dari bahan baku serabut kelapa ini telah diekspor ke sejumlah negara di benua Eropa bekerja sama dengan UMKM mitra lapas. Yudi, warga binaan berusia 53 tahun, merupakan salah satu yang tampak telaten dan teliti menganyam tali berbahan serabut kelapa. Pria asal Garut ini mengaku dalam 1 tahun terakhir baru menguasai teknik merajut serabut kelapa. Memiliki kesibukan menjadi perajut serabut kelapa, lantas dimaknai Yudi sebagai salah satu pelarian untuk mengusir rasa jenuh. Terlebih ia pun mendapatkan upah untuk setiap lembar serabut kelapa berukuran 4x3 meter yang dihasilkan bersama warga binaan lainnya. Di sisi lain, pria yang tersandung kasus pelindungan perempuan dan anak PPA ini mengaku memiliki keinginan mengimplementasikan keterampilannya saat kembali ke masyarakat, selain memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya kalau di sini kan tergantung banyaknya, kalau banyak satu minggu kadang-kadang satu orang ya 200 ya satu orang ya. 4 kalau 3 gitu. Tergantung lebar-lebarnya ini gitu. Ya cita-cita saya udah tua yang memperbaiki hidup aja lah sama keluarga itu. Memasuki usia senja di balik jeruji juga tidak meredupkan semangat Yogi berusia 63 tahun untuk terus semangat dan mengasah keterampilannya. Pria yang divonis 7 tahun 3 bulan akibat kasus penyalahgunaan narkoba ini memiliki keahlian memangkas rambut yang rupanya telah dimiliki sejak sebelum menjadi warga binaan Lapas 2A Garut. Selain selama 3,5 tahun berada di dalam Lapas 2 Garut telah memberikan dampak positif untuk pribadi Yogi. Ia merasa lebih agamis dan merenungi berbagai kesalahan di masa lalu. Kalau untuk pribadi saya sih, ya saya memang dibui nih, tapi untuk saya nyaman-nyaman aja karena hobi saya itu tersalurkan juga di sini. Jadi rasa-rasa jenuh, rasa-rasa itu mungkin agak hilang. Yang paling utama agama ya. Saya sampai bisa benar-benar yang namanya sholat khusyuk kayak gitu. Optimisme untuk menjadi pribadi yang lebih baik di tengah masyarakat juga disampaikan Dery yang berusia 34 tahun dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Pria asal Garut ini menjadi bagian dari program pengolahan kopi yang juga merupakan binaan di Lapas 2A Garut. Dery yang telah terlibat dalam proses pengolahan kopi selama 2 tahun terakhir ini bahkan memiliki cita-cita untuk menjadi pengusaha kopi. Sebagian ada di luar, tapi pas aktualisasinya di sini juga dapat, Bu. Ya senang lah bisa jadi nambah pengetahuan yang baru gitu, Bu. Cita-citanya apa nih ketika di luar nanti? Ya jadi pengusaha kopi aja, Bu. Ya karena pada umumnya orang minum kopi sih, Bu. Prospeknya bagus. Iya, betul. Lapas 2A Garut memiliki berbagai program pembinaan yang meliputi menganyam serabut kelapa, konveksi, pembuatan roti, membatik, pangkas rambut, serta pengolahan produk kopi. Kemudian ternak domba, kambing, bebek, ayam petelur, lele, magot dengan bahan dasar limbah makan bergizi gratis atau MBG, hingga biro perjalanan wisata. Kepala Lapas 2A Garut, Rusdedi mengatakan, pembinaan melalui berbagai program dimaksudkan untuk menciptakan budaya kerja warga binaan yang baik, yang memfokuskan pada aktivitas serta kegiatan positif.
Selain menurutnya, para warga binaan sejatinya memiliki etos kerja tinggi. Namun hal itu tergantung dari metode pembinaan yang diterapkan. Ya, pengalaman saya selama ini bukan hanya di sini ya, saya di Gorontalo, kemudian saya di Jawa Tengah, dengan pendekatan ya, dengan treatment yang baik, warga binaan sebenarnya punya etos kerja yang baik. Itu tergantung bagaimana kita melaksanakan metode pembinaannya ya. Artinya kita tidak menganggap dia sebagai objek semata gitu ya, tapi kita libatkan juga bahwa dia punya peran yang besar dalam proses pembinaan dia sendiri gitu. Meski telah memiliki koperasi dan galeri UMKM yang memasarkan langsung berbagai produk warga binaan di luar lapas agar bisa dijangkau langsung oleh masyarakat umum. Namun, Rusdedi menyebut pihaknya mengharapkan kerjasama UMKM di dalam lapas dengan UMKM yang dikelola masyarakat umum dapat terjalin. Selain secara khusus, Rusdedi mengharapkan pembinaan di dalam lapas juga mendapatkan dukungan besar dari masyarakat luas, utamanya dalam menghapus stigma mengenai warga binaan yang kerap dicap sebagai penjahat yang hanya menjalani hukuman di balik penjara. Karena bagaimanapun juga warga binaan ini kan dari masyarakat ya, dibina dalam lapas dan akan kembali juga ke masyarakat. Kalau stigma itu terus melekat, dia sebagai orang yang jahat ya, itu akan sulit untuk bisa berkarya kembali ke tengah masyarakat. Keseriusan seluruh pihak untuk terlibat dan mendukung berbagai upaya pemberdayaan para warga binaan tentunya menjadi hal utama dalam pelaksanaannya. Sebab sejatinya warga binaan bukanlah penjahat, hanya tersesat yang belum terlambat untuk bertaubat. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.